Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Randi. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya Bu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu? Iya Pak, dengan Ibu Imil. Iya. Kalau boleh tahu siapa ya yang jadi coachnya Bu? Yang menjadi coachnya saya sendiri Pak. Kemudian Bu Imil yang menjadi coachinya. Oh iya. Bu email coachnya, Ibu jadi coachnya. Iya Pak. Oh, baiklah Bu, kita mulai aja lagi Bu. Ya baik Pak. Nah, biar saya Baiklah Bu. hubungi Bu Imilnya. Nah, ya Bu Dina. Nah, ya. Terdengar suaranya Bu Dina? Ada Bu Imil. Sinyalnya sepertinya kurang baik, kurang bagus ya Bu Imil. Sini hujan Bu Dina. Oh iya, di sini juga hujan. Bagaimana keadaan Ibu Imil? Ya, Bu Imil. Kemarin itu Bu Imil menghubungi saya ya. Tapi HP saya lagi dicas nih Bu Imil, jadi saya nggak tahu. Kira-kira ada yang perlu kita bicarakan Bu Imil? Iya Bu Dina, saya sebenarnya ingin bercerita. Ini tentang saya gitu. Ya, silakan Bu Imil. Kalau Bu Dina tidak keberatan, saya ceritakan mungkin ada solusi atau mungkin saya butuh teman buat curhat sebenarnya. Boleh. Silakan Bu Imil. Saya kebetulan memang juga ada waktu luang sekarang begini. Ya. Begini Bu Dina, saya itu sebenarnya orang yang tidak suka menumpuk pekerjaan, tidak suka mengerjakan pekerjaan itu di limit waktu gitu. Tapi sekarang yang saya rasakan belakangan ini pekerjaan itu banyak, limit waktunya juga berdekatan. Jadi saya prioritaskan dahulu gitu. Seperti saat minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, saya harus mengumpulkan soal, kisi-kisi soal. Saya juga harus melakukan supervisi dengan kepala sekolah. Kebetulan saya juga tim PKKS di sekolah, jadi penilaian kepala sekolah juga dilaksanakan. Jadi seolah-olah pekerjaan itu bertumpuk. Ada lagi karena posisi saya sebagai wali kelas, ada beberapa anak yang bermasalah, belum saya panggil orang tuanya. Ditambah lagi ada kegiatan di luar sekolah yang harus saya kerjakan. Karena saya harus di luar sekolah itu saya punya sebuah seperti bimbingan belajar dan saya yang mengurus semuanya mulai dari menyusun jadwal gurunya, menyusun bagaimana tambahan anak untuk ujian gitu. Jadi seolah-olah pekerjaan itu dalam 2 minggu ini tertumpuk begitu banyak, jadi saya enggak tahu apa yang harus saya prioritaskan dahulu gitu. Dan saya pun seolah-olah pekerjaan itu dikejar-kejar waktu, sehingga saya sudah misalnya mencoba menenangkan diri, cuman masih belum bisa menyelesaikan itu semua gitu. Apa yang harus saya lakukan sebenarnya Bu Dina? Apa yang harus mungkin ada solusi dari Bu Dina atau bagaimana yang harus saya lakukan? Iya. Kalau saya dengar sebentar ini cerita Bu Emil, ini kesibukannya luar biasa sekali nih Bu Emil ya, agendanya begitu padat. Banyak sekali kegiatan Bu Emil yang harus diselesaikan. Ya, yang harus diselesaikan ya dalam waktu bersama. Jadi tujuan kita
coaching sekarang ini apa menurut Bu Emil nih, Bu Emil? Kalau saya pengennya saya bisa keluar dari masalah ini semua, saya bisa menyelesaikan semua tugas saya pertama, lalu yang saya inginkan bagaimana ke depannya saya tidak begitu larut dengan tugas-tugas yang banyak. Karena jujur kalau tugas kita jadi pelupa gitu. Iya, iya. Saya pribadi jadi lupa apa yang harus dikerjakan dulu gitu. Itu Iya, yang iya. saya inginkan, mungkin ada jalan keluarnya atau alternatif apa yang harus saya lakukan agar kedepannya saya tidak begini lagi. Walaupun saya berpikir begini, pekerjaan itu tidak mungkin kita hindari, Iya, tidak iya. mungkin kita lari dari situ. Dan Betul, saya betul. harus menyelesaikan seluruhnya. Iya, iya, iya. Gitu, Bu Dina. Iya, iya. Kira-kira selama ini ada enggak jalan keluar bagi Bu Emil nih? Begitu banyaknya kegiatan Bu Emil ini, agendanya begitu padat. Anda ada enggak terpikir sama Bu Emil kira-kira bagaimana ini menyelesaikannya? Permasalahan Bu Emil ini. Eh, saya pernah berpikir mungkin mencoba untuk yang pertama mungkin buat catatan apa yang harus saya kerjakan di hari itu, Iya, iya, apa iya. yang prioritas mana yang paling penting gitu. Lalu Betul, betul. untuk kerja dengan pekerjaan di sekolah, Iya. saya masih berencana untuk ini masih berencana coba berkolaborasi dengan teman gitu. Iya, iya. Lalu mungkin pekerjaan yang di luar ini masih rencana, tapi saya masih ragu gitu. Iya. Mungkin di luar itu saya sudah harus punya tim untuk administrasi, jadi tidak saya lagi yang menghandle gitu. Saya Nah, iya, iya. mencoba mencari latar belakang alternatif begitu. Mm-mm. Itu yang pernah terfikir, tapi belum terlaksana gitu. Iya, iya, iya. Dari yang apa Ibu Emil sampaikan sebentar ini itu bagus sekali menurut saya itu solusinya Bu Emil. Jadi kita itu memang Iya. kesibukan yang luar biasa seperti itu, memang Bu Emil memang harus punya agenda ini lagi, punya catatan di agendanya. Hmm. Berarti kita harus Iya, memprioritaskan ya begini. Bu Emil. Apa yang pertama yang Iya, kita harus. lakukan, yang kedua, yang Hmm. ketiga. Ya seperti yang Ibu Emil Iya. sampaikan tadi, mungkin tidak bisa Bu Emil menyelesaikan sendiri ini. Memang perlu Ah, tim ah. itu ya untuk berkolaborasi dengan Iya. teman-teman. Saya masih ragunya begini, Bu Rina. Mungkin berkolaborasi dengan teman, pekerjaan yang di sekolah itu ada berhubungan dengan keuangan gitu kan. Iya, Jadi itu iya. mungkin harus saya sendiri yang menghandle. Mm-mm. Mungkin pekerjaan lain mungkin bisa dibantu oleh teman. Saya di sekolah dipercaya jadi pembina OSIS. Iya. Agenda OSIS juga lumayan banyak gitu. Mm-mm. Lalu saya juga jadi pembina ekstrakurikuler informatika, Iya, iya, yaitu iya. itu membutuhkan pemikiran yang ekstra gitu. Mungkin Mm-mm. itu saya harus mungkin bekerja sama sesama guru matematika, Iya. karena jujur di informatika ini mungkin bisa guru matematika membantu di pelajaran matematikanya dan saya di bagian programnya mungkin gitu. Itu Mm-mm. mungkin yang terbayang oleh saya solusinya. Cuman di ekskul ini pembina ekskul di sekolah kebetulan berempat, berempat itu sama-sama sibuk keempat-empatnya gitu. Iya, iya. Sama-sama jadi emang jadi tim dan tidak hanya satu tim. Jadi kami terbagi oleh beberapa tim. Jadi ada yang mungkin di nursing gitu, Iya. di Tafis gitu. Jadi ada pula yang di ekskul lainnya. Jadi saya harus kadang-kadang eh, entah karena saya yang paling kecil, jadi Mm-mm. dipercayakan semuanya untuk mengerjakan saya. Saya tak pandai menolak mengatakan tidak gitu untuk Iya, iya, iya. kegiatan yang OSIS ini. Tapi kalau misalnya untuk
yang di luar saya sudah berencana mungkin minta tolong untuk ADM-nya, minta tolong ke suami, mungkin yang untuk kegiatan di luar. Jadi saya nak memikirkan itu lagi. Itu mungkin yang saya rasa solusinya yang nampak oleh saya sekarang. Cuman yang untuk keuangan mungkin masih saya yang pegang karena itu Mm-mm. enggak mungkin diserahkan ke orang lain gitu. Iya, iya, iya. Dari apa yang Ibu Emil sampaikan tadi, ada yang terpikir sama saya ini Bu Emil. Apakah Bu Apa Emil nih coba? dengan kegiatan yang begitu padat, yang begitu banyak sekali kegiatannya, apakah sanggup untuk meneruskan itu selanjutnya atau bagaimana itu, Ibu Emil? Oh, meneruskan Ibu itu, iya Bu. Saya Iya, enggak tahu ini apakah pelajaran bagi saya atau ujian bagi saya. Bagi saya diberi kepercayaan oleh kepala sekolah itu bukan suatu prestasi menurut saya pribadi. Tapi itu adalah sebuah apa ya, sebuah ujian. Ujian saya sanggup nggak menjalani itu semua. mm-mm. Apakah saya harus mundur di jalan atau harus menolak dari awal? Itu yang saya tidak, bukan tipe saya menolak di awal atau mundur di jalan gitu. Iya, iya, iya. Ini sepertinya Jadi Ibu menurut, Emil ini apa ini, penyuka tantangan ya, suka dengan tantangan. ah, Nah, jadi kalau diberi tantangan sedikit. pantang untuk menolak ini ya. Ya, pantang untuk menolak. Jadi kalau kita sebagai guru, menurut saya sebagai guru yang profesional, apapun itu kegiatan di sekolah, Ya. kita harus coba walaupun mungkin nanti ada evaluasi dari kepala sekolah, misalnya saya tidak kompeten lagi di sana, mungkin diganti dengan yang lain gitu. Iya, iya, Itu iya. itu bagi saya. Yang prinsip saya dari awal itu Mm-mm. tidak ingin menolak apapun kepercayaan yang diberikan. Iya, iya, iya. Kalau seandainya direntang ini Bu Emil dari angka 1 sampai 10, kira-kira usaha Ibu Emil untuk menyelesaikan masalah Ibu Emil ini di nomor berapa ini baru Bu Emil? Mungkin di nomor 6 kayaknya Bu, karena saya masih belum percaya sama orang lain gitu. Saya nggak tahu apa sebabnya. Saya masih ingin bekerja dengan saya sendiri. Oh, nampak ini hasilnya benar atau salahnya gitu. Tapi Mm-mm. rasa-rasanya apa yang dikerjakan teman itu salah aja semua. Jadi itu yang harus mungkin saya tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi saya tidak sesuai dengan Iya, 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 yang iya. itu sebenarnya Heeh. Bu Dina. Iya, iya. Sepertinya ini Ibu Emil kurang percaya kalau seandainya orang lain yang mengerjakan gitu ya. Tapi kalau Ibu Iya, Emil iya. mengerjakan, nah berarti udah tahu bagaimana hasilnya Udah nanti. Heeh. kalau saya sendiri yang mengerjakan, saya tahu di mana salahnya, saya tahu di mana saya harus mengevaluasi, Mm-mm. saya harus tahu bagaimana saya harus menyelesaikannya gitu. Tapi kalau Iya. misalnya pekerjaan saya itu sudah dipegang oleh orang lain, Mm-mm. saya merasa, oh, lo kok begini gitu, lo kok Iya. begini gitu, kok Mm-mm. jadinya begini, kok saya jadi nggak tahu gitu. Jadi itu mungkin itu dari kecil kayak gitu. Kalau saya kayak di sekolah gitu, saya harus menyelesaikan tugas saya sendiri. Kalau saya udah mencontek di awal, saya akan mencontek sampai akhir gitu. Saya nggak mau pikir lagi. Tapi kalau saya mengerjakan di awal, saya akan kerjakan sampai akhir. Jadi Mm-mm. itu prinsip saya dari dulu. Jadi apapun itu saya harus kerjakan sendiri gitu. Iya, iya, Mungkin iya. itu Mm-mm. kekurangan saya yang harus saya. Mungkin Bu Dina pernah punya cerita orang yang sama dengan saya, mungkin Iya, mereka iya. punya jalan keluar bagaimana. Iya, iya. Ini setelah saya tangkap ini ada beberapa poin yang saya ambil di sini. Saya melihat ada beberapa masalah ini Bu Emil hadapi ini. Yang pertama, Bu Emil tidak bisa menolak jika seandainya diberi tugas oleh kepala sekolah. Iya, Nah, iya, karena sifatnya itu tadi suka akan tantangan. Kemudian ya itu tidak bisa iya, menolak kalau diberi tanggung jawab iya, gitu ya. Kemudian yang iya, kedua, Ibu Emil tidak bisa mempercayakan ke teman gitu. Kalau heeh, ada hal-hal yang memang urgen sifatnya kegiatannya tidak bisa mempercayai kawan kan.
Nah, Iya, karena iya, rasanya kawan ini nggak akan mungkin bisa menyelesaikannya dengan baik, begitu ya. iya. Kemudian yang ketiga, gara-gara hal ini, Bu Emil menjadi Mm-mm. apa namanya ini, menimbulkan masalah besar di diri Bu Emil karena tidak bisa menolak Iya. pekerjaan sangat banyak yang diterima, kemudian tidak bisa pula Mm. diberikan ke orang lain, tidak bisa pula berkolaborasi dengan orang lain. Nah, yang saya tangkap seperti itu ya. Iya, Nah, iya kira-kira Bu Dina. menurut Bu Emil ini permasalahan yang seperti itu bagusnya bagaimana kita menyelesaikannya itu? Kalau idealnya lah mungkin, kalau saya tanya idealnya kira-kira bagaimana kita menyelesaikan hal yang seperti itu tuh Bu Emil? Kalau saya saya mungkin akan mencoba begini Bu Dina. Iya. Percaya ke teman gitu. Mm-mm. Eh, Mempercayai teman untuk menyelesaikannya. Mungkin kalau di OSIS mungkin mempercayai anggota OSIS gitu. Iya, iya. Kita pengurus inti, mungkin itu bagaimana mereka membuat misalnya program gitu, menyelesaikan laporannya gitu, Mm-mm. apa yang dibutuhkan mungkin itu yang harus saya ajarkan ke anak-anak kayaknya Bu Dina biar pekerjaan saya sedikit ringan. Mungkin itu juga adalah pendidikan bagi mereka gitu. Mm-mm. Dan pekerjaan yang berhubungan dengan teman mungkin karena bisa berkolaborasi berdua bertiga mungkin saya akan mencoba untuk membaginya. Jadi misalnya saya di bagian A, dia di bagian B, ada lagi di bagian C gitu. Jadi enggak saya semua yang ngurus. Kalau misalnya masalah apa yang harus saya prioritaskan, saya mungkin harus membuat catatan dan kapan limit waktunya. Jadi mungkin yang paling mendesak itu yang harus dikerjakan dahulu. Mungkin itu Bu Dina solusi dari saya mungkin yang nampak oleh saya sekarang. Iya, iya, iya. Ya, bagus juga itu Ibu Emil. Memang ini kadang kita itu kan biasa perfect mungkin dalam menyelesaikan suatu kegiatan Iya, ya. Kalau kita keserahkan ke orang rasa-rasa enggak perfect kan gitu. Berarti kita iya, sekarang apa harus belajar ini untuk bisa percaya dengan orang lain walaupun hasilnya itu iya. tidak seperfect yang kita lakukan. Nah, kita beri Ah, ah, sebab kalau itu tidak kita lakukan, kita akan susah sendiri jadinya. Kita tidak ah, bisa ah, mempercayai iya, orang lain itu ya. Akan menjadi beban bagi iya kita. begini. Heeh. Ya Iya, itu. Kemudian tadi lagi kata Bu Emil juga akan memprioritaskan membuat agenda ya. Apa yang pertama dilakukan, yang iya. kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, saya kira itu Mm-mm. solusi yang bagus itu Bu Emil. Ya nanti bisa dilakukan itu. Bu Iya, Emil, mudah-mudahan bisa heeh, saya lakukan. Apa Bu Dina? iya. Bagaimana kira-kira ini komitmen Bu Emil untuk melaksanakan penyelesaian yang tadi itu? Apakah Saya Bu harus Emil akan melaksanakannya untuk ke depan itu bagaimana ya itu Bu Emil? saya harus melaksanakannya karena mungkin dengan usia sekarang saya masih kuat. Kalau mungkin usia 3 tahun, 5 tahun yang akan datang mungkin akan berdampak ke kesehatan saya. Jadi saya harus mikir ke situ. Jadi Iya, iya, iya. saya harus memikirkan itu juga. Saya harus menjalankan ini semua. Saya harus memulai program ini, lalu melaksanakannya. Seberapa banyak saya harus mempercayai orang gitu, harus Mm-mm. pekerjaan bersama teman gitu, Iya, atau bagaimana saya harus mempercayai anak gitu untuk mencari solusinya aja. Dan saya juga harus tidak eh, segan-segan untuk bertanya mungkin atau untuk mengatakan tidak kalau seandainya saya eh, tidak sanggup gitu. nah, iya, iya. Saya sangat sesuai sekali itu dengan Bu Emil itu. Memang mungkin Iya, kita betul. terlalu banyak diberikan kegiatan itu, kita harus berani mengatakan tidak. Kalau enggak, beban itu Iya, akan kita yang memikul semuanya. Kemudian kata Ibu Emil iya, tadi berusaha untuk apa? Mempercayai kawan lagi ya. Nah, kemudian iya. ini memang apa? Sesuai dengan yang Ibu Emil sampaikan sebentar ini, kalau seperti ini berlanjut terus, saya ragu memang akan berdampak dengan kesehatan kita nantinya. Nah, Iya, untung saja iya, dari sekarang ini kita sudah mulai menyadarinya, kita cari solusi-solusinya bagaimana cara menghadapinya lagi. Ya, Ibu Emil?
Iya, Bu Dina. Saya harus mencari solusi, saya harus melaksanakannya. Saya tidak ingin mungkin ini berdampak ke kesehatan saya ke depannya. Saya ingin tetap fokus di pekerjaan, walaupun mungkin ada bantuan dari sana sini. Saya harus memberi kepercayaan kepada orang lain gitu, agar saya bisa berjalan dengan baik. Itu aja, Iya, Bu Dina. iya, iya. Nah, ini bagaimana Ibu Emil dari awal kita berbincang-bincang sampai saat ini bagaimana rasanya? Bagaimana perasaan Bu Emil setelah kita saling curhat ini, saling berbagi pendapat ini, Bu Emil? Eh, Mungkin sudah mulai plong, Bu Dina. Saya Iya, iya, sudah iya, mungkin iya. menemukan jalan keluarnya, apa yang saya harus lakukan. Saya juga eh, bisa menentukan solusi, menentukan apa yang harus saya lakukan, itu Bu Dina. Alhamdulillah ya Bu Emil. Iya, terima kasih banyak Bu Dina. Iya, sama-sama Bu Emil. Kira-kira nanti Oh, kalau seandainya, ya, ya, kenapa Bu Emil? em, mungkin kalau mungkin saya cobakan dalam sebulan ini, kalau misalnya hasilnya bagaimana, saya mungkin akan menghubungi Bu Dina lagi untuk konfirmasi gitu. Iya, siap-siap. Saya akan selalu menyediakan waktu untuk Bu Emil nih. Karena kita kan sudah memang dekat nih. Nah, ya Bu Emil. Nanti Iya, saya kalau ada masalah juga mau iya, bicara dengan Bu Emil ini. Heeh, iya, baik Bu iya, Dina. iya. Terima kasih Bu Dina. Iya, sama-sama Bu Emil. Baiklah, Ibu Emil, Bu Dina, dari percakapan tadi, coach dan coachi di menangkap yaitu permasalahan yang ada pada Ibu Emil, yaitu uh, harus ada pembuatan agenda kegiatan. Jadi harus kegiatan yang Bu Emil lakukan harus teragenda dengan baik supaya tidak keteteran di waktu pengerjaannya. Terus yang lainnya yaitu yang saya tangkap kurangnya kepercayaan dari Bu Emil ke teman sejawatnya. Nah, mungkin udah dibicarakan juga sama Bu Dina tadi apa aja yang apanya dari apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi di melihat Bu Emil dan Bu Dina sudah melakukan coach dan coachi dengan baik, dan terus yang masih perlu diperbaiki yaitu uh, supaya lebih mendalami peran masing-masing. Terus apa yang Bu Emil dan Bu Dina tetap dalam kondisi harus tetap dalam kondisi yang fokus. Nah, itu aja Bu. Sekian aja pertemuan kita hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan yang ada di diri kita. Mungkin itu aja Bu. Ya, terima kasih Pak Randi. Sama-sama Bu. Iya, iya.